Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subbacker dimanapun kalian berada. Di sini kami akan menguak misteri kandang ayam. Lokasinya di Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Di sini kami akan menuntas berita-berita di luaran sana. Kita dapat informasi kemarin itu ada seorang petani yang saat bekerja itu ngerabag, dia mengalami kram pada tubuhnya ya, dan itu kramnya ya kram yang sangat berlebihan dan lama tidak sembuh-sembuh. Ya, nggak ringan-ringan ya. Reda-reda. Yang kedua, kita dapat informasi dari seorang petani juga, saat panen dia punggungnya atau apanya? Boyoke. Ya, punggungnya itu punggung belakang ya, Boyok. sakit dan sama tidak hilang-hilang juga. Sini. Ya udah Ya. Setiap kali panggulan dia tuh merasakan sakit yang seperti tidak biasanya. Iya, seperti itu. Dan waktu pertama kita langsung ke sini, kita langsung disambut sosok pocong. Dua Sekaligus. mungkin tidak terlihat. Ini pertama kalinya kita ngonten itu langsung disambut sama sosok itu, dan kita semua lihat semua. Itu Dan baru itu pertama kalinya. wujud loh, Ya. enggak mata batin, wujud asli. Bagaimana kelanjutannya? Kalian support terus channel kita. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Sebelum kita melanjutkan video, alangkah baiknya kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Rabbi wanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat istighfar kita perbaiki sholat. Kita jangan pernah takut kepada setan belak, setan engklek, setan kapit cirit, semuanya kita jangan pernah takut. Semoga kita dan anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik pemirsa, saya akan menarik pemimpin daripada buta yang 50 tersebut, yang dia itu mengganggu manusia di sawah. Itu sebabnya apa kok dia bisa mengganggu? Apakah dari kita yang tidak sengaja diusik oleh dia? Mari kita akan berbincang-bincang. Saya akan masukkan, saya akan tarik nanti ya. Ya, bismillah sebelumnya. Pemimpin buta yang di sawane Paman Sarip, yang disambut Paman Sarip, tahu itu sawah siapa? Ya, yang saya tuju tadi. Tutup dalam keadaan terbuka, Din. Siap, Din. Oke, Din. Ini pemimpinnya, Din. Siji tapi saya tambahkan energinya. Nanti ya. Kuat, Din. Masuk dulu ya. Ini baru satu, tapi satu dulu ya. Satu sama aku. Iya, Bu. Kok kepanasan. Enggak, tetap dipakai aja itu sendalnya. Masuk ya. Masuk. Buat ini energinya banyak. Kuat. Masuk. Mang. Sifat wujud hadir. Tunjukkan nafsu dan semua. Wujud hadir. Bukan sampai. Nanti dulu. Oke. Assalamualaikum. Kuat Nes. Bisa beli gue. Bisa. Keluar dulu. Kena pian sini.
Dan rezekinya begitu berat ya, begitu besar ya. Sempurna. Tampakkan dulu energinya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kuatkan dengan fisikal ya. Ya Allah, tampakkan energi biar dapat bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Makan apa-apa langsung taruh deh. Langsung. Makan apa-apa langsung. Masuk. Assalamualaikum. Gede kan energinya kan? Insya Allah buat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo putra pemimpin yang itu masuk. Assalamualaikum. 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 Saya ingin tahu waktu panen padi kemarin itu kan ada orang tukang gerabak ya, itu kakinya krem diapain itu? Kok nggak sembuh-sembuh, dikasih hot cream juga nggak sembuh-sembuh, itu kenapa, diapain? Apa salah dia? Salah dia apa itu? Wani-wani ng sawakwan. Emang kuno ada istananya? Kaya kita. Ada istananya di situ. Ada istananya, istananya. Kaya kita kun ko. Ada istananya. Iya, 50 itu sampean ya. Sampean pemimpinnya itu. Ya. Jadi kalau di situ kan dia cuman numpang itu tanam padi. Kalau ulih. Ora boleh. Ya. Tapi kok udah ada tanamannya? Ya kalau ada tanamannya berarti wajib namanya kita panen itu. Apa panin? Ya padinya kan buat makan manusia. Oleh. Ora boleh. Jadi itu diapain itu? Bisa nyekeram tukang gerabaknya itu? Orang Slendra apa orang bundel ya? Enggak, itu diapain dianya itu? Untung. Oh, dipentung. Kakinya seperti itu dipentung. Ya. Tapi anak buahnya enggak ikut pentung. Apa kamunya aja yang ikut pentung? Yan. Oh, sekabiannya. Itu sampai enggak sembuh-sembuh sampai diangkat itu pemirsa. Sampai diangkat sampai dengan pulang di sana. Sampai tukang gerabaknya itu yang kan ada orang 3 tukang gerabaknya itu ya. Tukang gerabaknya tuh 3, katanya punten buyut, katanya jangan ganggu. Iya, anak putu nih pengen usaha nih kono, gerabak nih kono. Ternyata di tanahnya itu Paman Sarip ya. Tahu Paman Sarip itu nyewa nyambut sawahnya siapa, di situ dia dapat nyewa juga. Tapi ternyata dilihat secara gaib itu ada sebangsa butanya yang di ini pemimpinnya agak bungkuk sedikit ya, terus ininya jenggotnya putih. Dia juga bawa tombak, semuanya itu 50 buta bawa tombak. Ini yang paling saktinya, ini punya ilmu Braja Musti pemirsa. Terus ada orang yang tukang panen juga, bukan tukang gerabaknya, itu kan sakit pinggang, diapain itu pinggangnya itu? Sira. Kok kamu tahu? Kamu berarti jahat, itu diapain sayanya itu, diapain? Kamu masih ngelihat ya waktu itu? Itu diapain itu? Diapain sayanya itu? Diapain sayanya itu? Dipentung juga. Saya itu ya. Jadi seperti ini pemirsa. Saya nyabit ini nih, nyabit dami ya, padi ya. Dikumpulin satu panggulan capek ininya banyaknya. Satu panggulan capek. Ternyata saya tuh tepar, nggak bisa kerja apapun. Ternyata dipentungin. Nggak disantet, enggak, dipentungin aja. Kanya cekang kumay kita. Ya kan kita kan nggak tahu kalau di situ tuh ada abah butanya di situ, pemimpin ya sampean itu Ang kan. sakop daw kung aluro. Tuwitar pamisidikit.
Jadi harus harus permisi dulu. Kalau permisi enggak diganggu. Kalau permisi enggak diganggu. Baik. Kuno may kita wilayah. Ya tapi kan kita numpang panen di situ. Oleh. Orang oleh. Sentri lebih kan. Sentri. Kita sampean punya agama enggak? Ora butuh. Karena punya semua ilmu. Ya. Seperti itu. Karena punya Brajamusti 2. Itu nyarinya di mana sih Abah Buta? Punya itu puasanya 2 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun ya. Jadi Tahun loro. iya buat dapat 1 Brajamusti dia puasa 2 tahun. Terus kan karena 4 tahun jadi dia punya Brajamusti 2. 1 di pundak kanan dan 1 di pundak kiri. Kenapa sih nggak ingin punya agama Abah Buta? Orang penting. Kalau Tuhannya Abah Buta ini siapa? Tuhannya Aku. Laka? Enggak setan atau dajjal? Enggak sebangsa sama setan, itu golongan dajjal enggak? Orang. Oh, gimana kalau saya mau ajak kebaikan untuk mengajak kebaikan untuk mengajak ke dalam Islam Apa itu? sing bisa nyelamatkan sampean fit dunia wal akhirah. Ning setiap anak ning dunia pasti anak ning akhirat. Iya, duduk ya. Kita ulin duduk ban kene, Mbah. Monggo. Monggo ya. Jadi kita mau boyoknya melu dipentungi, Mbah. Ikut dipentungin tadi, Mbah. Iya. Ning sampean karo ning golongan sampean. Dewek. Oh. Iya, itu kita boyoknya lara. Iya, kok kena apa? Orang peranti-perantinya di sawah lain enggak seperti itu. Sampai saya dimarahin sama kakaknya kamu. Katanya jangan males-malesan katanya. Saya nggak tahu ini kok kenapa boyoknya saya itu seperti ini. Iya, derep sama yang lain itu dengan yang lain tuh enggak. Pas di situ aja. Ternyata pas dilihat secara kebatinan di situ ada 50 buta. Termasuk ini pemimpinnya. Agak sedikit bungkuk, bawa tombak dan ininya putih dan dia mempunyai Brajamusti 2. Jadi kayak gini, Mbak. Saya mau mengajak Mbak ke dalam Islam, Mbak. Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, jin dan manusia, seluruh alam itu Allah. Kaya kenal kita yang Allah. Ya makanya kita tak payah kenal, Mbak. Saya kasih tahu ning Mbak. Oh iya, bro kita kok. Iya kan? Singgawa kape langit bumi. Iya, kun Gusti Allah, Tuhane jin karo manusia kabeh sing gawe kena tumbuh-tumbuhan, sing gawe kena rumput, sing gawe kena anu apa arane satuan uget-uget, iwak, langit, bumi, bulan, bintang kabeh, Mbah. Iku ciptaane Gusti Allah. Gusti Allah ngurip makan golongan bangsa jin, bangsa manusia, iku kok ibadah, Mbah. Sampai dulu kita ada nyakiti kita ya. Maksudnya? Sampai dulu kita kok ada nyakiti kita. Ora, beli bakal nyakiti, Mbah. Sedikit pun orang nyakiti, Mbah. Beli arep nyakiti. Cegangku. Beli ganggu, sedikit pun orang ganggu. Karena kita adalah ciptaan, sama-sama ciptaan Allah. Tujuannya apa bro kita? Mengajak kebaikan, Mbah, untuk masuk ke dalam Islam supaya selamat fit dunia wal akhirah, Mbah. Supaya selamat untuk di dunia dan selamat untuk di akhirat, Mbah. Iya, seperti itu, Mbah. Kata Allah nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kok ibadah, Mbah. Bukan untuk tukaran, bukan untuk bertengkar, bukan untuk bertengkar, bukan buat musuhan, bukan buat yang kemaksiatan, kezoliman dan yang lainnya, bukan itu, Mbah. Tapi buat ibadah. Ada apa itu, Mbah? Sampean kotak tempatakan yang kono, Mbah. Iku tempatnya indah, temboknya emas. Setiap muslim adalah saudara, Mbah.
setiap muslim kena berantem saudara. Kayak pun Mbah. Oke, buta penyerang kita ya. Ora, iku mau mengajak kebaikan. Saya ke teman. Ya ake, iku tamu-tamu sin kana kun Mbah. Iya. Mana pemain KB teman ini kita. Ora Mbah, sedikit pun tidak menyakiti Mbah. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk berperang. Tapi untuk mengajak kebaikan untuk sesama muslim. Innamal mu'minunal ikhwah, setiap muslim adalah saudara. Bajakin apa dengan kita bisa apa? Karena energi kesampean begitu gede, begitu besar sehingga mengakibatkan sesak napas yang lemes katanya Mbah, itu seperti itu Mbah. Kita bawa sampai penyerang kalau sekabian. Ora, tujuannya kita duduk kayak kun Mbah, mengajak kita untuk barang-barang selamat fit dunia wal akhirah. Tujuannya mencari untuk di dunia dan mencari untuk di akhirat. Iya, jin kena ganggu manusia, manusia kena ganggu jin. Sampean ambar beli kena diganggu nih jin, sampean genane aja ning sawah, tapi genane ning istana sing paling bagus ning kana Mbah. Sampean lihat, iku 250.000 jin ning kana Mbah, luwi 50.000 ning kana Mbah. Khusus kanggo ibadah karo Gusti Allah, sumbayang karo Gusti Allah. Iya. Dari Gusti Allah, sira kudu nyembah kita karena sampean wis tak ciptakan kita. Tidak untuk bertengkar, tidak untuk perlawanan, tidak untuk berperang. Ada cokot gini mau kita. Orang Mbah, tetap Mbah di situ saja. Tidak untuk menyakiti lagi, nanti Mbahnya tidak boleh jahat lagi nanti ketika di situ ya. Ya. Itu mah khusus kanggo Mbah. Nanti Mbah di sana. Mbah nanti sholat. Makannya apa? Di sana makanan banyak nanti Mbah. Mbah nggak usah mikirin yang ini itu. Makanan Sejen. kriek kan? Iya. Wow, di situ juga banyak buta itu Mbah. Itu kan dari istana semua. Oh, sampai ada Ya weru, karena saya temannya buta juga Mbah, tapi buta muslim. Makanya saya begini mau mengajak Mbah untuk berbuat baik. Iya, berbuat supaya tidak jahat lagi, sesama ciptaan Allah, saling menghormati, saling menghargai, tidak untuk menyakiti, seperti itu Mbah. Sedikit pun saya tidak mau menyakiti. Yang penting Mbah mau bertobat kepada Allah, mau beribadah kepada Allah. Tujuannya seperti itu Mbah. Saya mau berbuat baik. Kalau sampean dipercaya, tanya sama buta yang di situ. Iya, apakah kamu mau menyerang saya? Enggak kan? Enggak. Ingin berbuat baik supaya tidak menyakiti lagi, supaya kita tidak mau. Kalau namanya menyakiti itu pasti tidak berbuat baik, dan tidak berbuat baik itu pasti akan kena dosa nanti ketika kita mati Mbah. Iya, jin kena mati, terus manusia juga kena mati. Nanti di dalam kematian, nanti ketika amal jeleknya banyak, amal kebaikannya nggak ada, nanti kita masuk neraka Mbah. Seperti itu. Mbak ingin tahu hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masuk Islam? Itu hadiahnya nggak cuma-cuma Mbak. Mbak lihat yang di bawah di sini ya. bagus di karokon. Lebih bagus ini. Itu mah bikinan jin. Kalau ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mbak lihat di sini. Nanti Mbak jangan itu lagi ya. Jangan jahat lagi sama manusia. Seperti Ya. ganggu kita. Tidak akan diganggu nanti ketika di situ mah Mbak. Mbak lihat di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyunil basuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin kadzalik wa zawajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin amin. Ini janji Allah Mbak. Tuh, ini janji Allah Mbak. Ketika Mbak berbuat baik, tidak mau menyakiti manusia, ketika Mbak mau beribadah kepada Allah dan lain ibadah dengan yang lainnya, seperti kita mencari makan untuk bersama-sama nanti di sana di istana. Iya, tidak ada pemimpin Mbak. Kita bersama-sama untuk mengajak kebaikan. Iya. Seperti itu Mbak. Kalau Mbak sudah menyakiti saya minta maaf kepada Mbak. Iya. Mungkin saya salah sama Mbak. Kalau Mbak ini sudah menyakiti saya, ya udah saya minta maaf Mbak.
Iya, ini hadiahnya Mbak. Mbak bisa rasakan sendiri. Nih lihat Mbak ya. Oh, ini tuh janji Allah yang dulu. Iya. Iya, nanti iya kalau nggak di ini nanti ketika Mbak mati nanti kalau nggak ada yang ngingetin seperti saya nanti ada yang bilangin nggak ketika hidup. Makanya saya terus membolang, terus mencari-mencari di mana sih ada misteri yang katanya jahat di sini di situ. Kita benarkan, kita luruskan karena semuanya niatnya untuk ibadah, Mbak. Tidak membuat kejahatan. Karena kalau Mbak berbuat kejahatan, kalau Mbak suka menyakiti nanti hadiahnya ini, Mbak. Mbak lihat di sini, Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawha liyawma bima kuntum takfurun. Wah, Mbak, nanti Mbak situ masuknya. Ada yang ditanyakan, Mbak? Geni kan? Iya. Meskipun Mbak diciptakan dari api, karena dia apinya Allah Maha Kuasa, panas tetap Mbak. Api dengan api panas. Ya beda api yang dibuat oleh jin dengan api yang neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini api neraka buat disiksa ketika jin atau manusia hidupnya tidak benar, selalu menyakiti, selalu berkuasa, selalu menang sendiri. Nanti ini Mbak hadiahnya, Mbak. Iya, kalau Mbak enggak percaya, Mbak bisa dirasakan. Rasakan, Mbak. Rasakan Mbak, coba. Panas nggak? Nggak panas Mbak. Karena Mbak masih mempunyai ilmu. Nanti ketika di akhirat Mbak tidak mau bertobat, nanti ilmunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Mbak pun bisa merasakan panas. Allah Maha Kuasa, Mbak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Maha segala-galanya. Iya, karena Allah sudah menciptakan apapun, semua yang di langit dan di bumi. Allah menciptakan hujan, Allah menciptakan semua binatang. Iya, jin, manusia, malaikat, iblis, semuanya Allah ciptakan, termasuk Dajjal itu Allah ciptakan. Tapi kalau Dajjal itu musuh Allah yang nyata, dia laknat, tidak mau beriman kepada Allah karena dia benci dengan manusia. Karena waktu pertama-tamanya katanya itu iblis dulu masuk di surga, terus iblis dikeluarin karena manusia, padahal karena iblis sendiri. Mengapa dia menggoda Nabi Adam suruh makan buah kuldi? Makanya Nabi Adam dikeluarin, terus iblis juga dikeluarin. Iya, sudah dapat izin dari Allah, katanya iblis boleh menggoda manusia, tapi nanti iblis tempatnya di neraka. Kalau iblisnya mau beriman, insya Allah dia tidak di neraka tapi di surga, karena dia sudah beriman dan tidak mau menggoda manusia lagi. Seperti itu kejadian waktu dulunya Mbak. Kita oleh mana, Bre? Oleh, tapi syaratnya kayakin Mbak siji Mbak. Mbak belajar tata cara wudhu, tata Kita cara oleh beli. Oleh beli kita uni. oleh. Nanti semua itu yang ngatur saya Mbak. Masak paling kanai, kita gede. Lega Mbak, masih muat pirang-pirang ewu jin maning, pirang puluh juta ewu maning Bang kono. Kita memang disakitin kan anak. Orang disakiti, bahkan disakiti laporan kita selalu dalam pantauan Bang. Jokot di rumah kita. Ora, yang penting Mbak mau bertobat kepada Allah, tidak menyakiti lagi, ibadah khusus buat Mbak sendiri. Nanti setiap muslim adalah saudara Mbak. Mbak harus paham di situ, setiap muslim adalah saudara. Tujuannya satu Mbak. Mbak harus selamat untuk di akhirat dengan cara Mbak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Mbak. Ini butanya dia pemimpin gabungpuk, terus memimpin semua di buta yang 50 tersebut. Bawa tombak semua. Dia itu bawa tombak semua di itu. Iya, Mbak tempatnya jangan di sawah di Paman Sarip itu ya, pindah di sini khusus buat ibadah, cari makan, bareng-bareng, jangan menang sendiri, nanti Allah yang akan ngatur. Boleh di sana. Yang penting jangan ribut, tentram, berakhlak. Allah tuh mengajarkan kita untuk berakhlak, sopan santun, tidak menyakiti. Seperti itu Mbak.
Iya, kalau kita lewat sama orang, di depan orang kita harus permisi. Nggak ada namanya pemimpin, pemimpinnya tuh nggak ada. Semuanya saudara. Iya, nggak ada kelompok-kelompok. Ini kelompok Islam ini, kelompok Islam ini nggak. Semuanya bersatu, Mbak. Seperti itu, Mbak. Mbak kalau nggak percaya ini api neraka jahanam ini panas, Mbak lepas dulu. Terus Mbak ini lagi pasang lagi di Mbak. Ingin mencoba api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakinkan bahwa Allah menciptakan neraka buat apa? Buat orang-orang yang zolim, buat orang-orang yang ini. Mbak lepas dulu di belakang, nanti saya nggak ambilnya. Iya. Ini nggak panas karena Mbak masih menyimpan Brajamusti 2 itu di situ. Iya. Nah, satu laginya. Nah, enggak. Coba Mbak itu menyentuh api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Panas kan? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah saja bisa saja Allah bisa mencabut ilmu-ilmunya Mbak, tapi saya enggak ngambil. Silakan Mbak taruh lagi. Iya, Mbak taruh lagi itu ilmunya. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berbohong. Itu ya iya, karena Mbak masih belum baca syahadat, karena Mbak masih belum masuk Islam. Ya Mbak ya, Mbak taruh lagi itu, Mbak taruh lagi. Apanya? Panasnya? Panasnya hilang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panasnya hilang. Panasnya masih hilang, masih ada. Sempurnakan hilangnya ya. Panasnya hilang semua, sempurnakan. Silakan taruh lagi. Saya tidak merampasnya. Bisa saja Allah itu mencabut ilmu-ilmunya Mbak. Iya. Mbak boleh saja punya ilmu Brajamusti, yang penting Mbak itu buat ibadah, buat menolong orang, tidak buat menyakiti orang. Setiap perbuatan itu pasti ada balasan, Mbak. Kita ini hidup dikasih ujian. Iya, kata Allah, mana ini masih banyak baiknya apa masih banyak buruknya? Apakah baik semua, apakah buruk semua? Iya, jika yang baik surga tempatnya, jika yang durjana neraka tempatnya. Jadi seperti itu, Mbak. Iya. Seperti itu buat ibadah. Mbak bisa merasakan sendiri kan? Mbak anggap panas karena Mbak ada ilmu. Ketika Mbak ilmunya itu ditaruh, atau Allah cabut ilmunya dari Mbak tersebut, bukan dari manusia, Allah cabut ketika Mbak mati, nanti Mbak bisa juga merasakan panas, Mbak. Iya, Allah tuh maha segala-galanya, Mbak. Jadi kita nggak usah sebagai kita manusia atau sebagai kita jin, tidak usah buat kesombongan, buat menolong orang saja, buat menambah-nambah poin kita untuk di akhirat supaya mendapat surga yang paling terbaik, Mbak. Terus Mbak ikuti mengasuh pesantren yang ada di istana di sana. Ketika dia habis sholat isya, terus dia sholat tahajud, dia sholat hajat, Mbak ikuti dia wirid zikrullah, mendekatkan diri kepada Allah. Mbak ikuti saja, itu poin-poin untuk di surga itu, Mbak. Pahalanya nanti akan mengalir untuk di akhirat. Setiap kehidupan pasti ada kematian, Mbak. Sampai di sini ada yang belum paham? Iya, saya sampaikan seperti ini. Saya peduli sama Mbak, supaya Mbak tidak mau menyakitin lagi, supaya Mbak mau bertobat, supaya Mbak selamat fit dunya wal akhirah, amin. Iya. Coba prajuritnya Mbak yang 50 kesini semua. Nanti Mbak omongin saja ke dia, mungkin dia belum tahu, mungkin Mbak saya udah kasih tahu. Tujuannya buat ibadah, untuk masuk Islam, agama Allah yang paling diridhoi. Sudah di sini semua, Mbak? Ya. Iya, coba Mbak omongin ke dia. Enggak, cukup duduk saja, Mbak. Cukup duduk saja. Sampaikan ke dia. Jangan ucapan, Mbak, biar saya tahu. Tidak usah dalam hati. Orangnya gimana? Maksudnya gimana, Mbak? Bisa. Buat tiba. Enggak, saya pengen lihat ucapan, Mbak. Biar semua tahu, Mbak.
Enggak, Mbak yang udah saya kasih tahu. Mbak kan tadi udah kasih pengertian yang banyak. Masa saya harus diulang? Dia pemimpin, pasti ada balasan. Maka kalau sampean memimpin yang baik, insya Allah balasannya sampean baik. Iya, saya sampaikan ke dia. Iya, tujuan kita tidak untuk menyakiti, tapi kita untuk berbuat kebaikan, untuk ibadah. Enggak jin, enggak manusia ketika itu enggak sholat maka akan kena siksa itu, Mbak. Mbak perhatiin saja ucapan-ucapan saya nanti ketika Mbak di akhirat itu. Coba Mbak ngomongin ke dia lewat ucapan aja. Di sini kita. Ora usah izin, ada saya kok. Ora usah izin, ora apa-apa Mbak. Mbak omongin saja, nggak apa-apa. Iya, saya kasih kebebasan untuk Mbak. Mbak itu harus jadi jin yang merdeka yang tanpa disuruh-suruh. Iya. Nah, silakan Mbak. Mbak pengen ngudut? Ora, doene kriyak ya. Pengen man kriyak apa? Ngelimangan man kriyak. Kriyak ya. Mbak, kriyak Mbak. Itu yang 50-nya pengen nggak? Jadi kesukaan daripada buta pemirsa dia ada kriyak. Kirain buta Kang Masra dan Wira Lodra aja yang suka kriyak, tapi semua buta juga suka kriyak. Tapi ada juga buta yang kafir, dia tidak mau beriman kepada Allah, dia makanya manusia pemirsa. Kalau dia enggak masih kriyak, tapi dia punya bala juga 50. Ini ya tentaranya di situ. Waktu kita ke kandang ayam ya, Jagapura Kidul, terus masuk ke arah kandang ayam ngidul ya, sebelum si Dongkol ada kandang ayam, masuk di Jati-Jati masih lurus. Iya, sawahnya Pak Ing sebelahnya, terus masih arah ke sebelah selatan atau ngetan ya, di situ dia tempatnya kan G. Paling. Iya, Perlu kita kok. Pak Ing baru sering ngeliki sawah, tapi sering ganggu nih Pak Ing orang. Orang wani kita kakunukan. Kenapa sih Bang sakti. Pak Ing wong sakti? Karena ibadahnya luwi anu karo Gusti Allah, luwi parek. Dia selain daripada ibadahnya rajin, dia juga imam musola. Pak Ing itu sama ini bapak tuanya. Ini. Ya ini cucunya Pak Ing. Sekian. Dia pernah panen di sana kan? Kamu melihatnya tadi? Ya. Iya kan? Dia cucunya itu. Pak Ing itu iblis saja tidak mau. Iblis saja tidak mau itu kalau ada Pak Ing azan. Iya, berdekatan aja sama begini sama Pak Ing dia tidak bisa, karena Pak Ing itu imannya sangat kuat sekali pemirsa. Meskipun Begini murub ini. murumnya cahayanya ya ada cahayanya karena dia saking Gana. iya ya. Sampai nanti sama seperti saya, ketika sampean wis sudah melakukan ibadah yang sangat baik, nanti sudah mendekatkan diri kepada Allah, zikrullah, kita bertawakal kepada Allah, kita beriman kepada Allah, insya Allah sampean pada iya. Allah tidak membeda-bedakan, ketika orang itu sudah beriman nanti semua juga sama bersinar seperti itu Mbak. Ini anak buahnya sudah paham Mbak. Ya udah kasih pemahaman Mbak. Ucapkan Mbak, nggak usah malu. Nanti kasih kriak lagi yang banyak. Nggak usah malu minta kriak itu. Simpel ba yang ngomong ya? Enggak, ucapkan saja Mbak. Saya ingin tahu Mbak. Tayo isin. Nggak usah izin. Kalau izin itu kalau kita berbuat jahat atau nyuri atau segala macam nyakiti itu boleh kita malu. Kalau kita menyebarkan agama Allah nggak usah malu Mbak, sebarkan saja. Insya Allah nanti Mbak sudah dapat poin dari Allah karena Mbak sudah mengajak balanya Mbak untuk ke jalan yang lurus, untuk ke jalannya Allah Subhanahu wa taala Mbak. Ayo Mbak, ngomongin saja. Ngomong apian kita kok. Ya terserah Mbak ketika ngomong sama prajuritnya gimana itu balanya Mbak. Mau kebatinan ba eh? Ingin tahu saya Mbak seperti apa tata caranya itu menyampaikannya. Iya, ayo Mbak sampaikan Mbak. Apian ba eh? Sampaikan saya, ya udah pakai kebatinan aja. Mbak sampaikan ke dia. Ternyata tujuan kita itu bukan buat kejahatan, tapi untuk mencari
fit dunia wal akhirah, untuk mencari di dunia dan untuk mencari di akhirat, yaitu buat ibadah, semuanya buat ibadah. Sampaikan, Bang. Kuning hindi kena aja. Suruh lihat dong, Mbak, di sana Bajang lihat. Suruh lihat. Nah, nanti bilang saya sudah diislamkan oleh Kang Kaji Warkasi gitu ya, bilang saja ya. Iya. Iya. Nanti bareng sama buta-buta yang di situ. Dia ada 71 di dalam situ untuk menyambut kedatangan kamu. Alhamdulillah sudah masuk ke jalan yang benar, sudah masuk ke agama Allah. Nanti ketika ada iblis kafir atau dajjal, jangan mau digoda ya. Iman kita harus kuat. Kecuali kita. Ada sampai kita ganggu orang maning. Iya, Berbuat orang baik. iya. Sampaikan. Kita kini wis kelam macam Islam. Iya. Dan ibadah. Sampai KBPN kelam beli. Ya wis. Sampai ikutnya kita. Wis anak-anak. Ya udah beriman kalau Gusti Allah. Iya. Kita wis salah. Apa kita kalau pacarita kita. Berarti nak kita sampai. Iya, seorang usaha sama-sama. Kon markape prajurit ya, kon mendengarkan kita nanti dipetuk baca syahadat, nanti sholat isya masih dibuka, pintu tobat masih dibuka. Semoga Allah terima tobatnya abah ini semuanya, abah buta ini dengan prajuritnya semua Wis. ya. Ya. Ayo ikuti baca syahadat. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada ilah selain Allah tiada ilah selain Allah dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Apa yang kamu rasakan sekarang? Lebih tenang. Lebih tenang, adem ya. Lebih tenang lagi ketika nanti Anda nanti semuanya itu 50 buta termasuk pemimpinnya ini Abah. Nanti di sana untuk mandi semua. Habis mandi nanti sholat isya ya. Terus nanti sholat isya, nanti air wudhu dulu. Terus habis itu makan-makan, terus istirahat. Sholat 5 waktu nanti ya. Ya. Ada maghrib, isya, subuh, asar, sama itu ya. Isya, maghrib, sama subuh. Iya. Nanti sholat 5 waktu. Ya wis. Iya, iya. Sakit lebih kuat wis. Oh ya wis. Ya. Matur suwun Kang. Ayo butan main markape disambut karokin. Ayo sambut mana? 70. Ayo main kape, wis ngene kape. Ya. Iya, sambut untuk dibawa di sana di istana yang paling bagus untuk merdeka supaya ibadah di sana. Bawa juga tombak-tombaknya di sana semua. Ilmu beraja mustinya di sana ambil semua. Itu tetap di apa ini tapi maksudnya di sana simpan baik-baik ilmunya buat menolong orang, nanti buat ngobatin orang ya. Ya, matur suwun Kang. Nggih. Kita pamit. Iya nggih. Awas, di belakang awas saat namanin. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar. Tambah energik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hah? Lega. Dia ada Ulung-ulung ya. iya.
Alhamdulillah kita nggak sampai perang pemirsa ya. Padahal saya itu sudah Antisipasi. bawa pasukan juga yang dari sana, 71. yang dari istana. Tapi alhamdulillah karena kita orang-orang insya Allah berilmu ya, dengan ucapan kita, dengan asobru kita, ya biasanya ada juga yang jin buta seperti itu tidak mau beriman kepada Allah, dia suka mau mengganggu terus menerus. Alhamdulillah Aba buta tua tadi gelem mau diajak untuk berbuat kebaikan ya. Jangan lupa Anda like, subscribe, comment, and share ya di video ini. Semoga bermanfaat. Ya, jin aja mau ibadah termasuk sampean, golongan manusia, jin dan manusia buat ibadah. Maaf kalau saya menggurui Anda semua ya. Karena kita bareng-bareng beribadah, kita jangan pernah takut kepada setan belek, setan belek, setan kebicirit ya. Insya Allah tadi mah bukan setan belek, karena dia mau beribadah ya, mau beriman kepada Allah. Iya, sampai di sini ada yang tanyakan. Iya, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.